Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Junatul Mufidah dengan NIM 20211204 dengan rekan saya Firda Zuria dengan NIM 2022121134. Yang pertama, ada pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual mungkin akan dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur menurut Bill Cowley tahun 93. Hal ini disebabkan struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis atau logical reasoning. Atas dasar penalaran ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Next, pada tingkatan teori tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Sering dikatakan bahwa agar dapat dijadikan legitimasi, kerangka konseptual harus didukung oleh metodologi ilmiah atau scientific. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan pengukuran tersebut harus dihasilkan dari tujuan dan konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. FASB tahun 78 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang saling berkaitan sebagai berikut: suatu sistem yang koheren tentang tujuan objektif dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kata-kata seperti sistem yang koheren atau coherent system dan konsisten menunjukkan bahwa FASB menggunakan kerangka teoritis dan non-arbiter. Sedangkan kata memberi pedoman atau prescribe mendukung pemakaian pendekatan normatif. Ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberi pedoman sebagai badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar. Hal ini dilakukan dengan cara mempersempit permasalahan sehingga dapat ditentukan apakah standar tertentu sesuai dengan kerangka konseptual. Next. Selanjutnya ada manfaat. Sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. FASB mengidentifikasi 5 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, lalu sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul, lalu sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam
FAC. Yang pertama, laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan cara rasional. Lalu yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, atau kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performa keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal termasuk dividen kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipecahkan kepadanya. Yang ketujuh, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan tersebut, FASB berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengevaluasi standar yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut dan dalam melengkapi proyek kerangka konseptual yang lain. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. FASB dalam SVAC nomor 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih. Yang pertama, alternatif metode akuntansi dalam dan pelaporan keuangan. Yang kedua, persyaratan pengungkapan atau disclosure. Akhirnya, pertimbangan manfaat konstan, cost benefit, dan materialistis merupakan kendala dan kriteria yang digunakan untuk mengakui informasi akuntansi. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengakui informasi akuntansi. Yang pertama, 1.1 adalah relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Yang kedua, 1.2, keandalan atau reliability. Keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat bergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antara periode maupun antar perusahaan. Yang keempat, pertimbangan cost benefit. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Yang kelima, materialistis. Materialistis merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi.
Selanjutnya, elemen laporan keuangan. Dalam SPAC nomor 3, Element of Financial Statement of Business Enterprise dijelaskan bahwa ada 10 elemen laporan keuangan. Yang pertama, aktiva atau aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, hutang atau liabilitas. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer aktiva atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas atau equity adalah hak sisa atau residual interest atau aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang. Dalam perusahaan bisnis, ekuitas sama dengan hak pemilik atau ownership interest. Yang keempat, investasi oleh pemilik adalah kenaikan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut atau sesuatu yang bernilai untuk memperoleh atau meningkatkan hak kepemilikan. Yang kelima, distribusi pada pemilik. Distribusi pada pemilik adalah penurunan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aktiva, penyerahan jasa, atau penambahan hutang oleh perusahaan kepada pemilik. Distribusi pada pemilik mengurangi hak kepemilikan. Yang keenam, laba komprehensif adalah perubahan ekuitas aktiva atau neto suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Yang keenam adalah pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya, yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Biaya atau expense adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya, yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Selanjutnya, keuntungan atau gain adalah kenaikan ekuitas atau aktiva neto dari transaksi insidental suatu entitas yang berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode di luar transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Yang terakhir, kerugian. Kerugian adalah penurunan ekuitas aktiva neto dari transaksi insidental suatu entitas yang berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode di luar transaksi, yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. SPAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement by Business Enterprise dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran. Dalam kaitannya dengan pengakuan, SPAC nomor 5 menyebutkan bahwa kriteria pengakuan pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi berjalan dan tidak ada perubahan yang mendasar atau radikal. Ditambahkan pengungkapan dengan penggunaan media pelaporan
yang lain di luar laporan keuangan bukan merupakan suatu pengakuan. Pertanyaan tersebut juga membedakan dengan jelas antara laba periodik atau earning dan laba komprehensif. Earning berbeda dengan income karena dalam earning tidak diperhitungkan penyesuaian periode sebelumnya yang tidak diakui periode sekarang. Misalnya pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi yang tidak dimaksudkan dalam earning. Selanjutnya, postulate atau asumsi atau konsep dasar adalah pernyataan atau aksioma yang keberadaannya dibuktikan dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktikkan. Ada beberapa asumsi atau konsep dasar. Yang pertama, kesatuan usaha atau the economic entity. The economic entity adalah akuntansi memandang badan usaha sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan terpisah dari pemilik yang menanamkan modal ke dalam badan perusahaan tersebut. Yang kedua, kontinuitas usaha atau going concern. Going concern adalah apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan dibubarkan, maka kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga, penggunaan unit moneter atau monetary unit. Semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi. Yang keempat, periodisasi pelaporan atau the accounting period postulate. Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus-menerus dari periode ke periode, sehingga hasil sebenarnya dari kegiatan perusahaan hanya dapat diketahui bila perusahaan dihentikan atau dilikuidasi. Selanjutnya, prinsipal atau prinsip. Accounting principle dapat diartikan sebagai seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan pengembangan teknik akuntansi. Ada beberapa prinsip akuntansi. Yang pertama, harga pertukaran atau cost historis. Menurut prinsip cost, dasar penilaian yang paling tepat adalah historical cost atau acquisition cost. Artinya, semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut hak pertukaran atau exchange price pada tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, prinsip penandingan atau the matching principle. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi, biaya harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Yang terakhir ada the full disclosure principle. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, keterbatasan atau constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu hubungan biaya, manfaat, dan materialistik. Dua kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Ada beberapa constraint atau
keterbatasan. Yang pertama, cost-benefit relationship adalah penyajian informasi akuntansi pasti memerlukan biaya tertentu. Biaya tersebut meliputi biaya pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, the materiality principle. Akuntansi hanya melaporkan atau berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material atau penting dalam hubungannya dengan mengambil keputusan. Yang ketiga, industri praktik. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan adalah adanya praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. Yang terakhir, the conservatism principle. Apabila perusahaan memilih suatu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Teknik yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya paling tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom komentar di laman YouTube. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.